sangat berbahaya. Sama juga kita mendukung terorisme, mendukung pembunuhan. Ini pengkhianatan terhadap negara. Ini pengkhianatan terhadap Pancasila. Ini pengkhianatan terhadap undang-undang. Pelatih Palestina itu orang Israel. Namanya Azmi Nasser. Orang Israel. Kemudian sekarang pemain Israel itu ada orang Islam. Bahkan striker utama yang namanya Ahmad Salman itu orang Islam. Setiap kali cetak gol dia selalu sujud syukur. Kemudian ada Saadia, bahkan kaptennya Nabris Sabki itu juga orang Islam. Gitu. Artinya ada saudara-saudara Islam juga kita di sana gitu. Kalau mau bicara konteks Islaman agama, ya, konteks agama. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, kita akan mencoba melihat bagaimana panasnya, hangatnya atau viralnya di mana-mana sekaitan dengan gagalnya atau ditundanya pelaksanaan Piala Dunia U23 di Indonesia. Kita tidak bahas itu sahabat-sahabat, tetapi yang kita akan bahas di video kali ini adalah seorang pengamat bola, Skatmat Novel Babukmin di sebuah acara di sebuah acara televisi, dan kelihatannya si pengamat ini itu lebih cerdas, lebih paham konteks Islam dibandingkan dengan Novel Babukmin. Akhirnya Novel Babukmin itu melongot-melongot saja sahabat-sahabat, dan dia tidak tahu mau jawab apa. Seperti apa Skatmat serangan-serangan dari pengamat bola ini sekaitan dengan Indonesia tidak jadi melaksanakan yang namanya Piala Dunia U23. Untuk itu mari kita lihat videonya sahabat-sahabat. Ini sangat berbahaya. Sama juga kita mendukung terorisme, mendukung pembunuhan. Ini pengkhianatan terhadap negara. Ini pengkhianatan terhadap Pancasila. Ini pengkhianatan terhadap undang-undang. Kalau mau memaksakan datang ke Israel, orang jangan tinggal di sini. Silahkan tinggal di Israel saja atau negara lain sudah. Oke, apakah justru mungkin bisa seperti itu? Ya, sepak bola punya aturan tersendiri yang namanya law of the game. Kalau kemudian Pak Novel Babukmin bilang kita belum, baru kemarin kok Februari gitu. Atlet Mikhail Yakovlev di situ loh Velodrome Jakarta. Kemudian bulan Januari atlet menembak dari Israel. Kemudian panjat tebing, panjat dinding. Kemudian di Inter Union Parliamentary 20 sampai 24 Maret 2022. Nah, kalau mau bicara soal politik yang tepat adalah di Inter Parliament Union kemarin. Di sana di IPU itu yang paling pas, bukan di sepak bola. Pelatih Palestina itu orang Israel. Namanya Azmi Nasser. Orang Israel. Kemudian sekarang pemain Israel itu ada orang Islam. Bahkan striker utama yang namanya Ahmad Salman itu orang Islam. Setiap kali cetak gol dia selalu sujud syukur. Kemudian ada Saadia, bahkan kaptennya Nabris Sabki itu juga orang Islam. Gitu. Artinya ada saudara-saudara Islam juga kita di sana gitu. Kalau mau bicara konteks Islaman agama, konteks agama. Kalau kemudian dibilang ini kita dianggap kemudian kita mendukung Israel, jelas tidak. Presiden Jokowi tadi sudah menyatakan kita tegas bahwa kita mendukung kemerdekaan Palestina. Seperti apa yang dikatakan oleh Zuhair Al-Sun, bahwa dia katakan nahnu nu'minu la yughayyir gitu. Bahwa kami percaya dan tidak akan berubah, Indonesia akan mendukung kemerdekaan Israel. Itu fakta. Artinya apa? Kita ini kadang-kadang berorasi dan memanas-manasi, mengompor-ngompor, tapi tidak pernah ada tindakan sama sekali. Jangan kemudian kita benci dari sebuah kaum, kemudian membuat kita tidak adil. La yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian atas suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Saya ingin coba sekarang jangan sampai kemudian kita bentur-benturkan dengan agama. Ayat ini Al-Maidah ayat 8, asbabun nuzulnya dalam kitab Ibnu Katsir dan tafsir Al-Maraghi itu dijelaskan bahwa ketika itu Fathul Makkah, Nabi ingin masuk ke dalam Ka'bah. Ketika mau masuk ke dalam Ka'bah, yang pegang kunci Ka'bah adalah Yahudi, namanya adalah Utsman bin Tolha bin Abi Tolha. Kemudian sahabat Ibnu Abbas bilang, ya Rasulullah, ambil kuncinya, serahkan ke Ali bin Abi Thalib, karena kita yang paling berhak untuk memegang kunci itu. Kemudian Nabi masuk minta kepada
Utsman bin Abi Tolha masuk ke dalam Ka'bah membersihkan gambar peninggalan Nabi Ibrahim, baru satu tawaf, satu putaran, Jibril turunlah ayat ini. Yang artinya kalau dalam konteks misalnya Piala Dunia kali ini, Israel itu punya hak untuk ikut Piala Dunia karena berdasarkan kualifikasi, bukan berdasarkan keinginan politik, bukan berdasarkan keputusan politik, bukan juga berdasarkan hadiah politik. Tapi dia lolos kualifikasi karena memang berhak untuk melakukannya dalam konteks football family. Bukan kemudian tadi kata Pak Nopel Bakmukmin bahwa kita itu mendatangkan, kita tidak mendatangkan, gitu kan? Kita tidak mendatangkan Israel ke sini, tapi Israel punya hak sebagai anggota FIFA untuk ikut Piala Dunia. Nah, itu tadi videonya sahabat-sahabat. Semua orang terdiam, semua orang, tidak ada yang menolak apa yang disampaikan oleh pengamat bola ini, sahabat-sahabat. Dan saya kira ini betul-betul tajam apa yang dia sampaikan, dan saya kira inilah yang seharusnya menjadi analisis dan alasan kita kenapa seharusnya U23 itu harus dilaksanakan di Indonesia, sahabat-sahabat. Nah, Nopel Bakmukmin ini sota saja ya, dan dia dijelaskan bahwa seharusnya bukan di bola. Sudah banyak turnamen-turnamen di Indonesia yang diikuti oleh para pemain Israel. Kenapa bukan di momen-momen itu diprotes? Kenapa baru di bola itu diprotes? Nah, dari situ saja sahabat-sahabat kita sudah tahu bahwa kelompok-kelompok orang-orang yang semacam ini, itu artinya bahwa bola itu punya banyak pendukung karena dia mau politisasi lagi. Akhirnya kalau ditolak ya pasti banyak pendukung-pendukung bola itu ikut mendukung apa ya gerakan yang dilakukan oleh Nopel Bakmukmin dan geng-gengnya ini, sahabat-sahabat. Beda kalau misalnya lembing, panjat tebing, kan beda. Pasti tidak akan ramai kalau kita tolak, kan begitu. Lagi-lagi kalau kita lihat ini sangat-sangat dipolitisasi, sahabat-sahabat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Nopel Bakmukmin CS ya, itu betul-betul di skatmat bahwa ada sejarah. Ini bukan soal kita memanggil Israel datang di Indonesia, tetapi memang Israel itu layak untuk mengikuti karena dia sudah lolos yang namanya kualifikasi pertandingan, dan dia kan tidak gugur, sehingga dia layak. Siapapun negara yang lolos ya pasti ngikut lah, bukan soal diundang. Seandainya ada negara yang belum muncul saja ngikut dan dia lolos, karena pasti dia akan hadir dan dia akan datang. Karena beda bola itu menurut pengamat tadi, bahwa bola itu punya sendiri hukum, law-nya, aturan tersendiri, dan aturan bola itu tidak ada urusan dengan politik, tidak ada urusan dengan Israel secara politik. Yang ada itu adalah bola dengan FIFA. Itu sahabat-sahabat. Jadi memang ngawur lah banyak orang yang menilai bahwa kalau kita mendukung atau kita melaksanakan Piala Dunia U23 ini itu sama saja mendukung Israel. Tidak begitu, terlalu dangkal lah ya. Saya sepakat tadi itu dengan pengamat, terlalu dangkal cara berpikirnya, sehingga mengorbankan banyak anak-anak, banyak potensi yang dimiliki oleh Indonesia itu hancur hanya karena itu, sahabat-sahabat. Padahal yang tidak ada hubungannya. Dia lebih banyak, lebih besar hubungannya dengan politik. Nah, itu sahabat-sahabat. Saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.